Menurunnya testosteron pada pria karena pertambahan usia itu adalah hal yang wajar. Namun gimana caranya mengatasi masalah-masalah yang muncul, seperti kalau di wanita itu kan, kalau menopause itu kan berhentinya masa menstruasi ya, ada gejala-gejala yang nggak nyaman. Nah ini ternyata pria juga punya masalah seperti itu. Nah saya bukan dokter, tapi saya pembelajar, dan saya mau ajak teman-teman yuk belajar bareng sama saya. Kita sama-sama belajar, ada suplemen dari Atomy yang bisa membantu masalah menopause pada pria ini. Yuk kita simak. Nah sebelumnya, apa itu menopause pada pria ya? Jadi kalau pria itu tidak mengalami menopause seperti wanita, tapi pria itu mengalami yang namanya penurunan androgen ya. Dan apa itu androgen? Androgen itu adalah sekelompok hormon yang bertanggung jawab atas perubahan tubuh pria. Jadi seperti misalnya pada saat pubertas ya, puber nih pada pria, ada tumbuh rambut ya di wajah, di tubuh, terus suara yang mulai berubah, kemudian ada perkembangan otot ya, ada libido adalah hasrat seksual yang mulai muncul. Ini adalah androgen. Nah, ketika pria mengalami pertambahan usia, dia akan mengalami yang namanya penurunan androgen ya. Jadi dan penurunannya ini 1-2% per tahun itu terus menurun. Jadi ini adalah hal yang wajar ya pada pria, semakin tambah usia dia ada semakin penurunan testosteron. Testosteron itu pas tinggi-tingginya itu di usia 20 tahunan ya. Jadi kalau anak muda di 20 tahunan itu biasanya dia penuh semangat ya, dia percaya diri, berani ya, suka tantangan, suka challenge, bahkan kadang-kadang nekat. Jadi dia suka kadang-kadang melakukan hal-hal yang ekstrim, atau misalnya dia beli saham itu dia berani gitu ya, nyalinya gede. Ada kuesioner ADAM. ADAM itu singkatan dari Androgen Deficiency Aging Male. Jadi ada penurunan androgen itu pada pria karena usia. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini coba sama teman-teman dijawab ya. Kalau jawabannya ya atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Saya akan mulai. Pertama, apakah libido Anda mengalami penurunan? 2, apakah Anda tidak punya energi? 3, apakah ada penurunan kekuatan atau daya tahan fisik? 4, apakah tinggi badan Anda turun? 5, pernahkah Anda merasa kenikmatan hidup Anda berkurang? 6, apakah Anda merasa depresi atau mudah tersinggung? 7, apakah ereksi Anda kurang kuat dibandingkan sebelumnya? 8, pernahkah Anda memperhatikan penurunan keterampilan motorik Anda akhir-akhir ini? 9, apakah Anda langsung tertidur setelah makan malam? 10, apakah performa kerja Anda menurun akhir-akhir ini? Nomor 1 dan 7 itu berhubungan dengan urusan seksual. Saya bacain ya. Yang nomor 1 itu adalah apakah libido Anda menurun? Dan nomor 7, apakah ereksi Anda kurang kuat dibandingkan sebelumnya? Jika jawabannya ya pada pertanyaan nomor 1 dan 7, lalu untuk pertanyaan yang lainnya paling sedikit 3, Anda menjawab ya, artinya Anda mulai mengalami menopause pada pria atau penurunan androgen ini. Lalu ada kuesioner yang kedua, namanya AMS. AMS ini singkatan dari Aging Male Survey. Artinya survei yang dilakukan pada pria yang sudah usianya bertambah tua. Nah, makin tinggi skornya ini artinya makin lemah ya. Dan skornya ini nanti ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Teman-teman tinggal menyiapkan kertas dan menulis sendiri skornya, kondisi teman-teman di seperti apa. Kalau skornya 1 itu artinya tidak ada, 2 artinya mulai ada, 3 artinya rata-rata, 4 artinya parah, 5 artinya sangat parah ya. Saya akan mulai pertanyaannya. Ini ada yang berhubungan dengan fisik, ada yang berhubungan dengan mental, dan yang berhubungan dengan seksual ya. Teman-teman bisa kasih skor sendiri. Yang pertama, saya merasa tidak enak badan.
2. Sendi dan otot saya sakit. 3. Keringat berlebihan. 4. Saya sulit tidur, sering terbangun ya, atau nggak bisa tidur nyenyak. 5. Waktu tidur saya bertambah, tapi saya masih aja lelah. 6. Saya mudah bersemangat, agresif, tapi mudah marah pada hal-hal yang sepele. Moodnya berubah-ubah. 7. Saya sering merasa gugup atau nggak sabaran. 8. Saya selalu merasa cemas, khawatir. 9. Saya merasa lelah secara fisik dan kurang energi. 10. Kekuatan otot saya menurun, sering merasa lemah. 11. Saya merasa tertekan, sering merasa sedih, tidak termotivasi, ya, mengalami suasana hati yang parah, merasa tidak berguna. 12. Rasanya masa puncaknya sudah lewat. Ini berhubungan dengan urusan seksual. 13. Saya merasa lelah secara emosional. 14. Kecepatan pertumbuhan janggut melambat. Tadinya lebih sering bercukur, sekarang mulai rada jarang. 15. Stamina menurun dan frekuensi aktivitas seksual menurun. 16. Jumlah ereksi pada pagi hari menurun. 17. Hasrat seksual dan dorongan seksual menurun. Dari 17 pertanyaan tadi, sama teman-teman di total skornya. Nah, hasilnya jika total jumlahnya adalah 17 sampai 26, artinya teman-teman nggak ada masalah. Skor 27 sampai 36 artinya sedikit. 37 sampai 49 itu rata-rata. Tapi kalau lebih dari 50 itu lumayan berat dan perlu dibantu, perlu ditangani ya. Jadi teman-teman, 2 kuesioner ini ada ADAM ya dan AMS. Ketika rutin mengkonsumsi suplemen yang nanti akan saya ceritakan ini selama 8 minggu, ternyata mengalami penurunan skor. Kan tadi kalau angkanya makin tinggi artinya kondisinya makin gak bagus. Nah, setelah rutin mengkonsumsi selama 8 minggu, ini hasil risetnya mengalami penurunan skor ya. Jadi bagus banget. Sekarang gejala khasnya apa aja sih ketika pria mengalami penurunan androgen atau kita sebut di sini menopause ya pada pria. Pada masalah seksual, pria mengalami penurunan libido. Libido itu adalah hasrat seksual. Kemudian mengalami disfungsi ereksi. Jumlah sperma dan aktivitasnya juga menurun. Kemudian pada mental, pria ada perasaan kehilangan, kelelahan kronis, depresi, insomnia, sulit tidur ya. Memori, daya ingat dan konsentrasinya buruk. Kemudian pada fisik ada masalah obesitas perut atau perutnya mulai maju, mulai buncit ya. Lalu ada penurunan kekuatan otot, penurunan kepadatan tulang, rambut mulai rontok dan wajah memerah ya. Jadi kalau kemampuan seksual ini pada pria berhubungan erat dengan rasa percaya diri pada pria. Ketika kemampuan seksualnya ada mengalami penurunan, dia PD-nya juga berkurang. Nah, hal apa yang bisa dilakukan ya? Ada 4 saran yang bisa dilakukan ya. Teman-teman bisa pertama melakukan olahraga rutin, terutama pada olahraga otot bagian pinggang ke bawah. Sering melakukan squat ya, itu ngebantu juga. Berhenti merokok, berhenti minum alkohol, bisa mulai melakukan diet atau mulai makan sehat. Nah, tapi apa yang kalau misalnya kita nggak bisa lakukan ini semua, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Atomy punya solusinya. Ini namanya Atomy Red Ginseng dan Lespedeza cuneata King ya, panjang namanya ya. Bentuknya ini di dalam dus ini ada saset ya. Nah, ini sasetnya seperti ini. Kalau dibuka ini seperti butiran-butiran kecil ya. Saya buka aja. Ini saya keluarin ya. Nah, seperti ini teman-teman. Atomy Lespedeza cuneata King ini sering juga disebut Bisuri King atau Yagwanmu dalam bahasa Korea ya.
Dan ini sering digunakan sebagai produk herbal yang membantu vitalitas pada pria. Bisuri King ini sering dimasukin ke dalam soju kalau di Korea. Bahan utamanya itu adalah bubuk ekstrak bisuri dan red ginseng. Nah, bubuk ekstrak bisuri ini dia membantu kesehatan pria ya. Bahan aktifnya adalah D-pinitol. D-pinitol ini dia bisa bantu juga mengontrol kadar gula darah ya. Jadi baik ini untuk yang punya masalah diabetes. Dia bantu meningkatkan sensitivitas insulin ya. Dia bantu juga untuk masalah kesehatan ginjal ya. Jadi dia ada sifat antioksidan juga ya. Dan red ginseng ini bantu meningkatkan imunitas, mengatasi kelelahan, meningkatkan daya ingat, melancarkan aliran darah ya, dan dia juga antioksidan dengan bahan aktifnya adalah ginsenoside. Nah, ada beberapa bahan pelengkap ya. Di sini ada yang pertama adalah black maca. Black maca ini juga terkenal bahan herbal yang membantu untuk vitalitas pada pria. Black maca dia bisa meningkatkan energi, stamina, meningkatkan libido, mengatasi disfungsi ereksi, menyeimbangkan hormon, dia meningkatkan kualitas sperma juga, membantu mengurangi stres, depresi, dan memperbaiki suasana hati atau mood, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan belajar. Jadi banyak manfaat dari black maca ini. Kemudian bahan kedua adalah L-arginin. Nah, manfaat dari L-arginin ini dia bantu menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung ya, meningkatkan aliran darah ke penis dan dapat memperbaiki disfungsi ereksi ya. Dan dia juga membantu untuk sistem kekebalan tubuh, membantu proses penyembuhan luka dan meningkatkan kesehatan fungsi ginjal, produksi hormon pertumbuhan dan kolagen. Itu manfaat dari L-arginin. Kemudian ada bahan tambahan lain, ada konsentrat kurma. Konsentrat kurma ini sebagai sumber energi alami. Dia kaya nutrisi ya dan meningkatkan energi. Sumber antioksidan juga. Jadi baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian berikutnya ada bubuk kacang hitam panggang ya. Dia menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, bantu menurunkan berat badan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahan tambahan lain ada bubuk konsentrat ginseng merah yang difermentasi. Nah, ini bisa membantu meningkatkan energi, meningkatkan stamina, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, kemampuan belajar, mencegah penuaan dini ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, dan menjaga kesehatan jantung juga, bantu mengelola stres dan meningkatkan kualitas tidur. Sekarang kita mau bahas tentang bubuk ekstrak Bisuri King ya. Nah, ini Bisuri King ini oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan di Korea ini sudah disetujui sebagai bahan baku yang fungsional, dan ini bahan bakunya asli dari Korea ya, dan sudah mendapatkan 2 hak paten ya. Nah, fungsi Bisuri King ini dia mendukung kesehatan hati juga ya. Dia antioksidan, menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan saluran kemih. Bisuri King ini dia dijuluki sebagai gerbang malam atau jendela malam ya, karena banyak membantu untuk kesehatan pada pria ya. Tapi dijuluki jendela malam juga karena dia itu menggambarkan bagaimana produk ini membantu tubuh kita dalam memperbaiki dan meregenerasi diri selama kita tidur. Teman-teman tahu nggak, hati dan ginjal itu biasanya bekerja paling aktif itu malam hari. Dia memproses racun yang sudah bertumpuk ya, terakumulasi. Dia ada detoksifikasi, buang racun ya. Dan tahu nggak teman-teman, kalau misalnya liver
fungsi hati kita itu, liver kita itu ya ternyata melakukan detoksifikasi itu pada jam 11 sampai jam 1 malam. Ini seorang dokter pernah mengatakan tersebut. Kapan waktunya liver bersih-bersih? Jam 11 sampai dengan jam 1 malam di saat tidur pula. Bisuri King ini dia ternyata bisa membantu untuk proses detoksifikasi. Tapi ya teman-teman jangan tidur terlalu malam ya. Kita mulai bangun habit ya, saya juga masih tidur malam. Saya berusaha untuk tidur sebelum jam 11 ya. Apa itu red ginseng? Red ginseng ini adalah ginseng segar ya, yang setelah dikukus dan dikeringkan itu karena proses ini dia mengalami peningkatan jumlah ginsenoside dan dia disebut ginseng merah ya. Nah, kalau misalnya jumlah ginsenoside-nya meningkat, itu fungsi ginsengnya lebih maksimal. Nah, di sini saya mau bahas ada 5 fungsi utama dari ginseng merah yang diakui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea, ya. Nah, yang pertama dia dapat mengatasi kelelahan, ya. Jadi nggak sampai terlalu capek banget ya. Improve fatigue. Kedua, dia dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, red ginseng juga adalah antioksidan. Yang keempat, red ginseng dapat membantu meningkatkan daya ingat. Dan yang kelima, red ginseng dapat membantu meningkatkan aliran darah dengan menghambat agregasi trombosit. Nah, sekarang siapa saja sih yang disarankan untuk mengkonsumsi Atomy red ginseng Lespedeza cuneata King atau yang kita singkat aja disebutnya Bisuri King ya. Nah, siapa saja yang direkomendasikan? Yang pertama adalah pria yang membutuhkan bantuan dengan kesehatan menopause ya. Jadi yang tadi mengalami penurunan androgen tadi ya, jadi perlu bantuan. Kedua, pria yang ingin menjaga kepercayaan dirinya yang sehat. Yang ketiga, mereka yang mencari produk kesehatan pria yang terkenal akan fungsinya dan aman ya. Jadi jangan sembarangan mencari produk kesehatan pria, banyak yang tidak aman. Kemudian mereka yang ingin menghilangkan rasa lelah dan mendapatkan kembali vitalitas. Kemudian orang yang menderita karena pekerjaan berlebihan, sering lembur dan perlu meningkatkan vitalitasnya ya, supaya tidak terlalu lelah, mengalami kelelahan. Kemudian mereka yang ingin mengelola kesehatan menopause pria terlebih dahulu, artinya mereka belum mengalami gejala-gejala penurunan androgen tadi, tapi mereka ingin mengatasinya, jadi mereka bisa mengkonsumsi ini lebih awal ya. Tapi ini dikonsumsi hanya oleh pria dewasa ya. Pria yang menginginkan pelayanan kesehatan di usia parubaya dan lanjut usia. Pria yang ingin hidup muda dan aktif. Kemudian, pria yang ingin menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas. Nah, inilah adalah orang-orang yang direkomendasikan untuk mengkonsumsi produk ini. Ya, teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Jadi ini adalah produk yang baru di launching di Korea, supaya kita bisa menceritakan kepada teman-teman kita yang punya problem di urusan menopause pada pria ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman bisa ngejelasin lagi kepada teman-teman kita yang lain. Oke? Semangat!